Ya, rasanya kayak bertahun-tahun. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi karena memang kondisi kita ini masih dalam keadaan yang mungkin sudah mulai berkurang COVID-nya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semakin menurun terus sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti yang kita inginkan. Baik, masih membahas yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu minhaj atau manhaj, dan sekarang kita beralih ke as-salaf as-salih. Jadi minhaj sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, dan sekarang kita pindah ke as-salaf. Apakah yang kita ketahui tentang salaf? Sebab kata-kata salaf itu sebenarnya sudah pernah ada dari dulu sebenarnya. Cuman terkadang sekarang ini sering kata salaf itu diidentik dengan kata-kata atau dipenuhi dengan kebencian. Muncullah kata-kata ketika ada orang yang mengajak kepada tauhid, mengenai kesyirikan atau menentang kesyirikan, wah ini salafi, wahabi. Sering digandingkan salafi dengan wahabi. Ketika ada orang yang tidak mau merayakan Maulid misalnya, oh ini Wahabi, ini Salafi. Jadi identik dengan kata-kata kotor. Identik dengan kata kotor. Padahal kalau kita merujuk kepada dahulu atau ya di Indonesia ini misalnya, kita sering dengar kata-kata pondok Salafiyah. Betul tidak? Pondok-pondok Salafi, artinya pondok-pondok yang masih kuno maksudnya. Masih kuno. Kan ada pondok modern itu Gontor, ada pondok-pondok salafiyah katanya. Jadi sebenarnya kata-kata salafiyah itu bukan kata-kata yang mengundang negatif, tidak. Justru itulah yang yang seharusnya seorang muslim mengenalnya, sehingga tidak muncul dalam pikirannya itu kata-kata negatif terus tentang kata-kata salaf ini. Dalam bahasa Arab, kata salaf itu ada maknanya, ada banyak maknanya. Di antara maknanya itu adalah at-taswiyah. At-taswiyah itu artinya persamaan. Makanya kata-kata mislafah itu artinya di saat kita sekarang misalnya kita nguruk tanah ya, misalnya tanahnya dalam, terus kita isi tanah uruk. Nah itu dalam bahasa Arab namanya mislafah namanya. Meratakan tanah, iya. Ini ahlinya tahu, tukang udin, masya Allah. Jadi kalau kita meratakan tanah itu namanya mislafah kan. Jadi pemerataan tanah. Itu salaf maksudnya. Salaf itu kan bisa meratakan. Itu menurut bahasa Arab. Yang kedua, di antara makna kata-kata salaf itu artinya as-salam. As-salam itu adalah contoh atau macam di antara macam-macam jual beli dalam muamalah kita. Apa maksudnya salam itu? Salam itu adalah harganya duluan baru barangnya. Di antara cara-cara jual beli itu harga duluan nanti barangnya. Apa maksudnya? Uangnya duluan, barangnya nanti. Itu namanya bai'us salam namanya. Misalnya tukang ude biasanya jual apa biasanya tuh? Jual madu ya? Ya, jual madu. Ya. Misalnya kan jual madu. Sekarang kan madunya nggak ada kan? Ya. Anak kasih uang dulu nih Pak Ude, ini saya ada uang nih. Berapa harga madu 100? Ini bukan jual beli, contoh. Berapa harga sebotol itu? Yang tanggung 80 ya, 80. Ude ini ada uang 80.000 untuk madu. Itu namanya bai'us salam. Harga duluan baru nanti barangnya. Bukan ngutang ya. Bukan ngutang. Kalau ngutang tuh nggak ada barangnya. Uangnya dulu nanti dikembalikan berupa uang juga. Kalau ini tidak, berupa jual beli, cuman didahulukan harganya, uangnya nanti barang terakhir. Nah, di masyarakat kita itu sering salah praktek. Dicampur adokan jual beli dengan utang piutang, itu nggak boleh. Utang-utang
Jual beli jangan campur adukan. Karena mencampur adukan dua akad itu tidak boleh. Bisa mengandung riba. Bisa ribanya riba nasiah atau riba fadl. Kena kedua-duanya. Kalau enggak nasiah bisa fadl. Ini paham enggak istilah-istilah ini? Paham enggak? Enggak paham? Anda minum dulu berarti. Biar paham. Bismillah. Jadi karena kita mencampur adukan utang dengan jual beli, maka biasanya kalau enggak terkena riba nasiah, minimal riba fadl. Riba nasiah itu riba yang tidak ada penambahan jumlahnya. Kalau riba fadl itu ada kelebihan atau penambahan jumlah. Contoh riba nasiah itu, contoh ini, Ana beli ke mana yang punya roti bawang? Ada ya? Izin ya? Izin. Masuk kayak Abu Ammar misalnya. Anak beli ini berapa harganya? 10.000 ya, 10.000. Anak memakai uang 50.000. Abu Ammar nggak punya kembali, nggak punya kembalian. Akhirnya uangnya diambil oleh Abu Ammar untuk beli barang lain, untuk mendapatkan apa? Kembalian. Iya. Ada nggak penambahan? Nggak ada penambahan. Tapi karena apa? Ada dua akad di situ. Ada dua akad. Maka itu kena namanya riba nasiah. Kena riba nasiah. Kenapa? Beliau memanfaatkan uang itu untuk membeli barang. Padahal kan uang itu kan uang siapa? Uangnya saya. Yang punya beliau hanya 10.000 saja. Tapi digunakan uang itu untuk membeli barang yang lain. Hanya untuk mendapatkan kembali. Memanfaatkan itu. Memanfaat itu kena riba nasiah misalnya. Dan sekarang riba itu sudah berkembang di dunia online. Di dunia online. Antum ketika masa tenggang pulsa misalnya, masa tenggang pulsa, nah di sini ada pulsa darurat misalnya, pulsa darurat. Antum beli di situ kan? Beli. Harganya 10.000 tapi berapa bayarnya? Kalau Telkomsel tetap itu 10.000 kalau naik Telkomsel. Tapi kalau Excel itu ada tambahan. Nah, tambahannya. Kita beli pulsa 10 tapi bayarnya lebih ya daripada itu. Nah, kelebihannya itu namanya riba fadl namanya. Riba yang lebih. Riba yang lebih itu yang itu. Utang 10.000 bayarnya 15.000 itu namanya riba fadl. Kalau riba nasihat itu ada dua akad tetapi tidak ada pengurangan. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Atau di antara contoh riba nasiah misalnya. Riba nasiah itu masih dalam jual beli. Ini biar untuk paham, biar nggak salah muamalah. Anak beli ini 10.000 harganya ya, 10.000. Kemudian anak bayarnya 100.000. Ternyata Abu Ammar itu punya uang hanya 80.000. 80.000. Anak dikembalikan 80.000. Berapa sisanya? 10.000. Akhirnya besoknya baru dikembalikan lagi 10.000-nya. Ada nggak potongan uang? Ada nggak penambahan uang? Tidak ada. Itu ada dua akad. Yang awalnya jual beli menjadi hutang piutang. Itu tidak boleh. Itu namanya riba nasiah. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai muamalah kita itu karena sepilih, sudah bebas jual beli. Tapi ingat ada orang uang di situ yang harus kita kembalikan. Karena dua muamalah dalam satu akad, akhirnya kita kena dengan riba nasiah. Nah, kalau yang tadi di antara arti salaf itu namanya salam. Salam itu artinya jual beli. Yang dahulukan harganya barangnya nanti. Itu boleh. Itu boleh ya? Boleh. Kemudian juga di antara makna salaf itu yaitu sudah lalu, sudah lampau, sudah terdahulu. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Yang dikatakan salaf itu secara bahasa artinya hal-hal yang sudah terlalu. Illa ma qad salaf. Kata Allah dalam firman-Nya tentang apa?
Di surat An-Nisa ada yang menghafal enggak? Wa an tajma'al ukhtaini illa ma qasar. Wa an tajma'al ukhtaini illa ma qasar. Jadi kalian tidak boleh menggabungkan dua saudari untuk kalian nikahi. Misalnya Abu Ammar yang mau nikah lagi misalnya. Enggak salah kan? Enggak salah ini kan? Enggak salah. Kan cuma contoh. Mana berani ada Kan cuma contoh. Mencontoh. Kalau mempoligami dua adik kakak itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu. Artinya di syariatnya umat-umat terdahulu boleh. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, siapa nama bapaknya? Siapa namanya bapak Nabi Yusuf siapa? Yakub. Yakub itu kan punya istri, adik kakak kan? Iya kan? Kakaknya istri yang pertama itu kakaknya, lahirnya 12 asbat itu, adiknya Rahilah, adiknya istrinya itu punya anak Binyamin dengan Yusuf, adik kakak. Itu kalau saya sebelumnya boleh. Tapi kalau ketika Islam datang tidak boleh. Tidak boleh. Wa antajma'ul ukhtaini illa ma qad salaf. Kalian tidak boleh menggabungkan dua wanita untuk jadikan madu. Madu itu ada juga yang pahit madu itu. Tidak semua madu itu manis. Ya, tahu dia? Ada yang pahit ya? Iya, ada yang pahit. Ada yang asam juga. Madu apa yang asam itu? Ya? Enggak, ada yang madu asam juga ada. Madu trigona. Yang trigona itu asam dia. Jadi tidak semua madu itu manis. Ada yang asam juga, ada yang pahit juga. Jadi yang telah lampau itulah di antara makna salaf. Dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Artinya apa? Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jikalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lampau. Kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu artinya telah lampau. Wa iyya'udu, dan jika mereka kembali lagi, faqad sunnatul awwalin, maka berlakulah bagi mereka ketentuan-ketentuan yang telah berlaku kepada orang-orang sebelum mereka. Siksaan yang sangat pedih ataupun yang lain. Kemudian juga dalam Al-Quran juga Allah jelaskan tentang masalah salaf ini. Di surat Az-Zukhruf ayat 56 Allah berfirman ketika menukil perkataan Fir'aun, "Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin." Jadi Allah berfirman tentang Fir'aun ini, kami jadikan Fir'aun dan juga kaumnya itu sebagai salafan wa mathalan lil akhirin, sebagai contoh yang kekal abadi bagi orang-orang yang lain. Kenapa? Karena Allah tenggelamkan Fir'aun di daratan, di lautan, dan jasadnya masih ada sampai sekarang. Maka itu contoh orang-orang terdahulu seperti itu, sebagai nakal agar menjadi contoh bagi orang-orang yang kufur seperti Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu sombongnya dia. Makanya Allah jadikan contoh betapa orang kufur itu dengan kesombongannya, dengan kekayaannya itu, apa yang terjadi? Itulah akhirnya. Sebab orang sekarang itu tergila-gila dengan 4 hal. Dulu 3, dengan harta, tahta, wanita. Ya enggak? Ya. Tahta, harta, wanita. Sekarang ada 4, pakai data sekarang. Pakai data maksudnya. Kalau nggak ada pakai data tuh pusing orang-orang, betul nggak Pak Mar? Iya nggak? Harta, tahta, wanita, pakai data. Iya nggak? Betul ya? Kalau nggak ada pakai data, pusing. Lagi yang suka game online tuh, stres dia kalau nggak ada pakai data. Jadi
Salaf itu bukan kata yang baru sebenarnya. Jadi Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Sebagai contoh misalnya dalam dalam hadis Imam Ahmad dan juga Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah idza arada rahmata ummatin qabida nabiyyaha faj'alahu laha faratan wa salafan baina yadayhi. Nabi SAW bersabda, ketika Allah menginginkan kasih sayang umatnya, maka nabinya diwafatkan nabinya. Nah, dengan wafatnya nabi itu dijadikanlah sebagai faraton. Ada orang-orang yang datang setelah mereka. Wasalafan, dan juga pengganti bagi umat-umat yang datang sebelumnya itu. Jadi salaf ini bukan kata-kata baru. Bukan kata-kata baru. Nah, sekarang apa sih arti salaf dalam istilah? Sehingga kita jangan hanya mengatakan salaf, tapi kita tidak paham apa itu salaf. Salaf itu dalam istilahnya syariat Islam, yuradu biha atau yuradu bihim as-sahabah. Yang dimaksud dengan kata salaf itu adalah sepakat para ulama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian wattabi'un, dan juga siapa? Tabi'in. Kemudian yang ketiga apa? Tabi'ut tabi'in. Kenapa kita langsung mengatakan mereka ini dikatakan salaf? Kenapa kita langsung mengatakan demikian? Atau kenapa orang-orang ini adalah orang-orang yang salaf? Dikatakan seperti itu. Kenapa masa-masa itulah di mana Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan untuk umat ini agar kita mengikuti mereka. Bukankah Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat nas. Sungguhnya kalian telah menjadi umat yang terbaik yang dimunculkan ke muka bumi. Siapakah mereka itu? Siapakah mereka? Enggak ada yang lainnya kecuali sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terbaik. Kenapa? Karena mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa enggak kita? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus sahabat? Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa ada tabi'in di situ dan juga tabi'ut tabi'in? Karena Nabi juga bersabda, apa kata beliau? Apa kata beliau? Ada yang tahu hadisnya? Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Cuman sampai 2 saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik masa adalah masaku. Masanya siapa? Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Tabi'in. Orang yang datang setelah sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang setelahnya. Siapakah mereka? Tabi'in. Jadi ketiga masa inilah yang senantiasa mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik dari umat ini, maka harus mencapai siapa? Ikut siapa? Para sahabat. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan Al-Quran, para sahabat hadir, menyaksikan. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi, para sahabat juga mendengarkan langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa itulah tidak ada yang namanya penyimpangan. Kemudian setelah itu siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka langsung mendengar apa? Mendengar sabdanya Nabi dari murid-murid beliau. Muridnya Rasulullah SAW, sahabatnya. Langsung dari mulut Rasul, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu tabi'ut tabi'in. Jadi masa-masa itulah masa-masa keemasan Islam, tidak ada penyimpangan sama sekali.
Kenapa? Karena mereka mengatakan sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami siap mentaati. Makanya kalau kita ingin selamat dalam menjalankan agama ini, ikutilah bagaimana mereka memahami agama ini. Kalau kita ingin mengikuti, kalau kita ingin selamat dalam melaksanakan ajaran Islam ini, baik itu memahaminya, mengenal kandungannya, maka kita harus kembalikan pemahaman kita ini sebagaimana para sahabat memahaminya, dan juga para tabi'in memahaminya, dan juga para tabi'in memahaminya dan juga mengamalkan. Itulah yang dikatakan manhaj, cara, metode dalam memahami agama kita ini. Sebab kalau melenceng sedikit saja dari pemahaman ini, pemahamannya para sahabat ini dan tabi'in, maka disitulah awal muncullah penyimpangan dalam mengamalkan Islam. Betul mereka merujuk kepada Al-Quran, betul mereka merujuk kepada hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah pemahamannya sama? Ingat, kalau pemahaman sama dengan para sahabat, maka kita mengatakan silakan. Tapi kalau beda, hati-hati. Kenapa? Mereka lah orang yang pertama kali mendengar Al-Quran dan juga orang pertama kali mendengar sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada metode-metodenya. Nanti kita bahas. Sebagai contoh misalnya, kalau kita memahami Al-Quran, maka harus memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin di sini ayatnya nggak jelas. Allah jelaskan di ayat yang lain tentang maknanya. Enggak ada juga dalam Al-Quran, maka pindah kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi yang menjelaskan maksudnya dalam Al-Quran tersebut. Enggak ada juga dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kembali kepada apa? Perkataannya para sahabat. Kenapa? Karena sahabat tahu di mana turunnya ayat tersebut, apa asbabun nurul, apa asbabun nuzulnya, tahu. Nah, kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Enggak ada juga, maka yang terakhir apa? Kembali memahaminya dengan bagaimana bangsa Arab memahaminya. Bagaimana bangsa Arab memahaminya? Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis bahasa apa? Bahasa Arab. Maka kita memahaminya pun dengan bahasa Arab. Artinya bagaimana orang Arab memahaminya. Jangan kita pahami dengan bahasa Indonesia. Ya, akan salah kita pahami. Akan salah nantinya. Ya, jangankan bahasa Arab misalnya, bahasa Indonesia saja. Kalau kita salah penggal, salah artinya. Betul nggak? Salah penggal, salah artinya. Contoh misalnya apa contohnya? Menurut kabar burung, Pak Udi sakit. Pak TU sakit misalnya. Yang paham ya? Tapi yang kedua, menurut kabar burung, Pak Udi sakit. Salah nggak penggalannya? Kalau salah penggalannya, maka salah artinya. Yang pertama apa maksudnya? Menurut kabar burung, Pak TU sakit. Iya. Siapa sakit di sini? Pak TU-nya. Yang kedua, menurut kabar burung, Pak Udi TU sakit. Siapa sakit di sini? Burungnya. Salah kan? Merang kan? Jadi dalam bahasa Indonesia saja juga salah penggal, salah maknanya. Apalagi dalam bahasa Arab, maka kita harus menggunakan ketika menafsirkannya itu juga harus dengan bahasa Arab, bukan dengan akal-akal kita. Kenapa? Kalau akal-akal kita munculnya yang namanya akal-akalan. Ya, kalau dengan akal kita nanti muncullah akal-akalan namanya. Kalau kita menafsirkannya dengan akal kita, terus akalnya siapa jadi rujukan? Akalnya siapa? Akal saya, dia, kita tuh mereka. Karena beda akal kan beda juga persepsi kan? Iya. Beda akal, beda persepsi. Beda otak, beda juga penilaiannya. Mungkin bagi dia bagus, bagi kita tidak bagus. Dan yang lainnya, maka kita harus satukan persepsi itu. Kenapa kalau pemahaman-pemahaman dikembangkan, tidak kembalikan kepada kriterianya atau barometernya, maka muncullah setelah zaman-zaman tabi'in itu atau tabi'in itu kelompok yang namanya khawarij. Khawarij ya.
yang memerangi pemerintah. Mereka mengatakan apapun yang dilaksanakan pemerintah salah semua, maka harus diperangi. Ke Khawarijnya. Dikatakan Khawarij, kenapa? Karena Nabi bersabda, yamruquna min-din kama yamruqus sahmu minar rami. Jadi orang-orang Khawarij itu orang-orang yang keluar dari Islam seperti keluarnya panah dari busur, saking cepatnya. Mereka tuh ciri-cirinya Nabi sebutkan ciri-ciri mereka. Hudatsul asnan, mudah-mudah orang, semangat-semangat. Mereka hafal Al-Quran. Bahkan salat mereka, ibadah mereka melebihi dari ibadahnya para sahabat. Para sahabat loh, bukan ukurnya kita. Kata Nabi itu, ibadah mereka melebihi ibadahnya kalian, kata Nabi SAW. Artinya apa? Bahwasanya mereka ahli ibadah, hafal Al-Quran, fasih bacaannya. Tapi di mana yang salah? Akidah mereka, manhaj mereka. Kenapa salah manhajnya? Karena salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncullah Rafidah misal. Rafidah itu orang-orang Syiah dengan segala macam sempalannya. Dan sempalan yang masuk Indonesia ini Itsna Asyariyah, Syiah yang punya iman 12. Itu masuk Indonesia. Ada Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir pertama kali muncul. Itulah Syiah yang pertama kali yang melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Daulah Fatimiyah yang dulu nama rajanya itu Al-Mu'izz. Namanya Al-Mu'izz. Nama aslinya Al-Abdul Aziz. Dia menamakan diri Al-Mu'izz. Al-Mu'izz ini sejarahnya dia datang dari Persia. Tahu Persia ya? Dulu Persia, sekarang Iran. Datang ke Mesir mengaku sebagai saya turun Nabi katanya. Cek, masih normal ya. Dia ngaku sebagai keturunan Nabi. Ini munculnya di tahun 300-an Hijriah, 320 Hijriah, mengaku sebagai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pun karena hati umat Islam itu sering condong kalau ingat kata-kata keluarga Nabi, hanya dijadikan sebagai raja. Nah di tahun itu, di tahun-tahun itu, dia tidak hanya merayakan hari kelahiran Nabi, tetapi juga merayakan hari kelahiran dia, kelahiran Husain, Fatimah, dan juga yang lain. Jadi muncul hari-hari tersebut, muncullah perayaan hari-hari. Nah, orang-orang ini kenapa mereka bisa menyimpang? Itu tadi keluar dari relnya cara memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang namanya kelompoknya nama Qadariyah. Qadariyah itu yang mengatakan bahwasannya kita ini punya kehendak. Allah tidak punya kehendak. Jadi apa yang kita laksanakan atas kehendak kita. Itu pemahaman mereka. Jadi Allah itu ujung-ujungnya memang tidak ada. Ada lagi yang namanya Jabariyah. Jabariyah itu kebalikannya dari Qadariyah. Jabariyah mengatakan apa? Kita ini tidak punya kehendak. Semua yang kita laksanakan adalah kehendak Allah Subhanahu. Termasuk yang mencuri. Termasuk mencuri itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ini terjadi di Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang paman demikian. Ketika dia ditangkap mencuri, apa kata dia? Wahai Khalifah, katanya, aku ini mencuri. Jazakallah khair. Masya Allah, ada warna-warni sekarang. Kata dia nih, orang Qadariyah nih, wahai Khalifah, aku ini mencuri karena takdir Allah, katanya. Ayah, alasannya dia biar nggak dipotong tangannya. Tapi jawabannya Umar bin Khattab juga cerdas. Aku pun potong tangan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sangat cerdas. Jadi kemudian ada lagi namanya Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah ya. Asy'ariyah ini kelompok yang hanya meyakini sifat Allah yang berapa itu?
20 ya? 20 25? Sudah menurun? Masih bisa tawar nggak? Pas ya? Pas sudah ya? Nggak lebih nggak kurang? Masya Allah. Taruhlah, nggak ada korting dikit lah. Nggak ada kortingannya. Iya. Anda melihat Imam Al-Asy'ari ini punya 3 fase beliau. Punya 3 fase. Fase yang pertama itu akidahnya benar. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Fase berikutnya karena terpengaruh dengan biasanya alim kan gitu. Terpengaruh hanya beliau muncul akidah terus. Tapi di akhir hayat beliau dia kembali lagi ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, orang-orang hanya mengambil akidah beliau di fase yang kedua saja. Di fase yang ketiganya tidak diakui. Padahal beliau punya 3 fase. Muncullah akidah Asy'ariyah. Tapi yang anehnya itu, masya Allah, ada orang mengatakan mazhabnya Asy'ari, tapi akidahnya fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Luar biasa. Luar biasa. Kalau mereka mau jujur misalnya, contoh misalnya dalam hukum musik misalnya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan musik itu haram. Mereka mengatakan enggak, ada yang menghalalkannya. Artinya kalau konsisten dengan mazhab Syafi'i, artinya konsisten, Pak. Fikihnya, akidahnya juga itu. Dan semua imam yang 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, keempat imam itu mengharamkan musik. Ayo antum mau pilih mazhab yang mana? Mereka ini masya Allah enggak ada yang menghalalkannya. Kalau kita berlandaskan ada yang menghalalkannya, zina pun ada yang menghalalkan. Zina pun ada yang menghalalkan. Khamar pun ada yang menghalalkan. Kalau hanya berpatokan dengan bahwasanya tidak semua ulama sepakat. Ingat, kita ini beragama berdasarkan beda pendapat atau berdasarkan dalil. Kan begitu maksudnya. Curah manhaj namanya. Kita beragama ini bukan berdasarkan apa? Perbedaan pendapat, tapi berdasarkan apa? Dalil. Al-Quran, firman Allah, sunnah Nabi, dan pemahamannya. Bukan berdasarkan perbedaan pendapat. Ada lagi kelompok yang namanya Mu'tazilah. Insyaallah kita akan jelaskan apa itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang tidak mau gabung dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Dari kata i'tizal, menyendiri. Ada lagi Jahmiyah dan yang semacamnya. Jadi kelompok-kelompok ini dan kelompok yang lainnya itu, kapan awal mula mereka itu menyimpang? Satu saja, ketika mereka telah memahaminya tidak merujuk kepada pemahamannya para sahabat atau para salafus shalih, sahabat tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Paham sini ya? Paham ya? Oke. Sebelum terakhir, tadi salaf. Nah, sekarang apa itu salafiyah? Apakah yang dimaksud dengan salafiyah? Yang bisa jawab, ada hadiah enggak? Abu Amar. Nah, apa itu salafiyah? Orang di biasa. Ya. Orangnya. Kalau orangnya itu salafi namanya. Salafiyah. Nah, jadi ada salaf, ada salafi, ada salafiyah. Kalau kita merujuk ke istilah apa namanya? Definisi secara istilah. Maka as-salafiyah itu adalah huwal manhaj atau manhaj alladhi i'tamanahu wa sara alaihi salafus salih fi i'tiqadi. Jadi yang dimaksud dengan salafiyah itu adalah suatu jalan atau metode yang menjadi rujukan-rujukan di mana dahulu para salafus salih itu berjalan di atas rujukan ini. Dalam apa? Dalam akidah mereka. Dalam akidah mereka. Jadi dalam beragama ini tidak hanya muamalah saja yang harus tekankan, tetapi juga dalam apa? Dalam akidah juga harus kita ada akidah yang benar. Karena percuma
kalau ibadah kita itu bagus, muamalah bagus, kalau akidah kita jelek. Kenapa? Karena bisa jadi kesalahan dalam berakidah itu muncul kesyirikan, muncul khurafat, muncul juga hal-hal yang baru. Kalau tidak suka dengan gaya baru atau dengan kata-kata bid'ah misalnya. Atau kalau tidak suka dengan kata bid'ah, mungkin dengan bahasa lain gaya baru. Ya. Islam gaya baru. Ya. Iya kan? Kalau memang tidak suka dengan kata-kata bid'ah, ya kita ganti Islam gaya baru. Islam gaya baru seperti apa itu? Ini kan kita lihat misalnya sekarang ini, dan ini bulan-bulan perayaan Maulid ini. Iya tidak? Untuk melihat nanti pohon pisang itu pindah tempat nanti. Yang seharusnya pisang itu kan di kebun dengan buahnya, masalahnya pindah ke masjid. Beda buahnya lagi. Buahnya telur yang digantung. Itu sama aja Pak dengan ikut-ikutan gayanya orang-orang Nasara. Orang Nasara itu membawa pohon beringin atau pohon cemara ya, dimasukkan ke gereja dan digantung bola-bola situ. Iya, bola-bola. Umat Islam pohon pisang dimasukkan ke masjid digantungi telur-telur. Sama enggak? Ikut-ikutan. Inilah yang Nabi katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan inilah yang Nabi wanti-wanti dahulu sebelum ini terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu jahannam dakhaltumuh. Sungguh kalian akan menitik tilas ataupun mengikuti jejaknya orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta, pelan-pelan, sampai pun mereka masuk ke liang bab pun kalian pasti ikut-ikutan. Dan sekarang kita lihat betapa pakaiannya, kemudian juga cara ibadahnya, bahkan akidahnya pun ikut-ikutan. Ini yang paling parah, akidahnya kan paling parah akidahnya. Jadi itu yang kita wanti-wanti. Nah, kalau kita ingin selamat, maka kita harus memperbaiki akidah kita. Dan bagaimana caranya? Maka tidak ada cara yang paling baik untuk memperbaiki akidah kita dengan cara kecuali dengan cara para salafus saleh. Bagaimana cara? Itulah yang namanya as-salafiyah. Dan itu tidak hanya akidah saja. Yang paling pertama akidah, muamalah, hukum-hukum, tarbiyah, dakwah, dan tazkiyatun nufus. Semuanya jangan ketinggalan, karena akidah itu, manhaj itu masuk ke semua lini. Jadi manhaj itu masuk ke semua lini. Jangan kalau fikih ini, kalau akidah ini, itu namanya tidak konsisten. Tidak konsisten. Kalau antum serius, ini saja akidahnya, iya dah semuanya. Kalau kita bermadzhab Syafi'i misalnya, berarti akidahnya, fikihnya, muamalahnya, nah semuanya kan madzhab Syafi'i. Kan begitu seharusnya kan? Ini enggak, nah ini main namanya kompilasi namanya. Kompilasi itu artinya ada yang dibuang, ada yang diambil. Dan itu bukan cara beragama yang benar. Ya? Bukan cara ibadah yang benar. Itu seperti apa? Apa namanya itu istilahnya itu? Hanya main comot-comot saja. Itu kan semaunya dia. Bukan semampunya dia. Itu semaunya, bukan semampunya. Nah, kalau ada orang beragama semaunya, maka itu sudah menyimpang sudah. Semaunya dia kan, mau enggak. Berarti dia sudah merujuk beragama, terjukannya bukan lagi Al-Quran, tapi merujuk kepada akalnya dan juga perasaan. Logis, ambil. Enggak logis, buang. Soalnya perasaan kita ambil, enggak, dibuang. Itu sudah salah dalam beragama. Dan itu tidak sesuai dengan manhaj para salafus saleh. Kenapa?
manhaj ini atau salafiyah ini dalam mendapat atau mempelajari agama ini dan memahaminya dan juga mengamalkannya dan berdakwah, itulah yang Allah maksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi manhaj atau jalan ini dalam mempelajari agama, menyampaikannya, kemudian berdakwah dan mengajak orang, itu kan kita kan harus punya barometer, punya metode yang jelas dalam mempelajari agama, ya kan? Memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikannya, punya kriteria, punya barometer. Tidak boleh semau kita atau yang penting kam buat. Ya enggak? Memahami agama, enggak mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikannya. Semuanya punya cara, punya metode, punya manhaj. Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 181, "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan di antara mereka itu kami menciptakan bahwasanya ada umat-umat yang mana mereka itu yahduna bil haqq, mereka senantiasa mendapatkan hidayah dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, karena dengan itulah mereka bisa berbuat adil. Kalau kita mau berbuat adil dengan perasaan kita dan akal kita, pasti tidak buat adil. Contoh misalnya, kepada si fulan mau tegas, namun kepada si fulan kayaknya, kenapa? Karena ini keluarganya, ini teman dekatnya. Makanya hukum yang adil itu, kalau hukumnya berdasarkan Islam. Kalau berdasarkan hukum manusia apa rujukannya? Akalnya dan juga perasaan. Makanya kita lihat hukum kita itu sering tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Bukti bahwasanya undang-undang yang dibuat oleh manusia tidak jelas. Berganti manusia, maka berganti juga hukumnya. Betul tidak? Undang-undang yang dahulu sudah disahkan dengan ketok palu, sekarang direvisi lagi. Dahulu undang-undang yang tidak ada, sekarang diadakan. Kenapa? Karena memang di saat itu, ketika orang yang memutuskan hukum itu hanya berdasarkan apa yang dia lihat dan dia rasakan dan dia cerna dalam otak dia. Nah sekarang beda lagi, muncullah undang-undang namanya undang ITE. Apa itu ITE itu? Informasi, teknologi dan elektronik ya. Ya itu. Dulu kan enggak ada, sekarang ada, dibikin lagi. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran As-Sunnah, Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah juga yang paling mengetahui, yang maha mengetahui tentang kondisi. Makanya hukum kita itu lebih adil dan paling adil. Hukum Islam maksudnya paling adil, yang walaupun berlawanan dengan akal kita dan juga perasaan kita. Jadi kalau kita mau adil itu, maka laksanakan Islam. Karena Islam itu memberikan keadilan, bukan memberikan persamaan. Kalau persamaan itu hukumnya PKI gaya baru. Kalau PKI gaya Partai Komunis Indonesia yang sudah bubar, tapi pemahamannya masih ada. Itu yang harus kita hati-hati sekarang ini. Nah mereka itu orang-orang yang anti agama. Saran mereka para ustadz, maka antum jangan tinggalkan ustadz antum. Harus antum jaga. Kemudian masih ada waktu? Masih ya? Jam berapa? Jam 8 ini. Sudah mau jam 8, Masya Allah, cepat sekali ya. Ya, masih buka ya. Jam berapa tutup ya itu? Ya. Berkata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, as-salafiyatu hiya atba'u manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, li'annahu min salafina alladhina taqaddamu alaina, fattiba'uhum was-salafiyah. Kata beliau, salafiyah itu adalah mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena mereka lah salafuna, mereka lah orang-orang terdahulu kita
yang mana mereka itu telah mendahului kita dalam segala hal. Jadi kalau kita ingin mengekor misalnya kepada mereka, apa yang dilaksanakan mereka maka itu yang terbaik, dan apa yang mereka tinggalkan maka itu yang tidak baik. Paham sampai sini ya? Termasuk juga hari-hari perayaan, apapun namanya itu, apapun alasannya, kalau mereka tidak melaksanakannya maka itu bukan hal yang terbaik. Walaupun alasannya agama, walaupun alasan perasaan kita ini baik. Ingat, barometer kita itu bukan perasaan kita, bukan juga hasil olahan otak kita, bukan juga hasil dari pemilihan suara terbanyak di muka bumi ini. Kalau bicara masalah agama, patokan kita adalah Al-Quran, hadits Nabi, dan para sahabat-sahabat dan para salafus saleh. Kalau di zaman mereka tidak dilaksanakan, maka itu tidak baik. Maksudnya tidak benar. Walaupun baik menurut orang, tetapi belum tentu benar dalam agama. Kenapa? Karena rujukan kita bukan masyarakat sekarang, tapi masyarakat mereka. Kalau mereka meyakini itu sebagai agama, karena mereka orang yang semangat dalam mengenal agama. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan salafi? Jadi ada salaf, ada salafiyah, dan ada salafi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapakah salafi? Antum salafi atau bukan? Jangan sampai ngaku salafi tapi akidahnya, akhlaknya, manhajnya tidak sesuai dengan para salafus saleh. Nah, Pak Ji? Ya, orang yang menjalankan agama sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ahsan. As-salafi huwa kullu man kana ala madhhab as-salaf. Jadi, salafi itu adalah setiap siapa saja. Bukan karena yayasannya, bukan karena ustadznya, bukan karena tidak. Setiap orang yang menjalankan agama itu sesuai dengan madhabnya, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, maka dia salafi. Yang walaupun dia mungkin tidak punya yayasan. Karena terkadang kita ini melihat orang itu karena yayasannya, siapa ustadznya, ya enggak? Ente ngaji ke siapa? Sini. Kayaknya kurang kenal ustadznya. Hanya kita sebagai kandidat. Ya seperti itu. Atau yayasannya, yayasan apa tuh? Oh, gitu. Nah, kita beragama berdasarkan yayasan atau berdasarkan ustaz? Antum beragama itu berdasarkan yayasan atau berdasarkan ustaz? Kan begitu. Orientasinya apa? Karena ustaznya atau karena yayasannya? Hanya apa kita? Ujung-ujungnya kita menilai orang karena yayasan, menilai orang karena ustaznya, bukan karena pemahamannya, bukan pula karena akidah, bukan karena manhajnya, tapi karena siapa ustadz yang dia. Memang ustadz itu perlu. Siapa ustadznya? Siapa temannya? Tapi untuk menilai sampai ke sana jangan dulu. Jangan dulu. Mungkin dia baru, ya kan? Mungkin dia baru semangat dan dia belum kenal ustadznya. Antum langsung tonton di situ. Akhirnya dia semangat, akhirnya dia putus asa. Nah, sekarang belum kita dengar baru kita dituduh gini macam-macam kan. Ingat, Nabi SAW berdakwah itu dengan lemah lembut. Ingat, ketika ada orang mau masuk ke masjid, ajak dia, sapa dia, beri senyuman kepada dia. Jangan langsung dituduh, kamu dari mana? Siapa ustadznya? Orang nggak pernah ikut pengajian, tiba-tiba siapa ustadznya? Orang nggak tahu. Kan begitu kan? Iya kan? Ini langsung kapok nih. Itu yang sering saya katakan kepada ikhwan-ikhwan itu. Ketika ada yang baru datang, jangan dipandang sebelah mata. Wah, jangan. Dekati dia, sapa dia, salam, senyuman. Jangan dulu sungguh-sungguh yang lain itu. Kenapa ujung-ujungnya nanti dia kabur? Atau kajian para akhwat misalnya, tiba-tiba ada baru datang dengan pakaian seadanya, wah langsung dicibir. Dia baru mau, dia belum paham. Kasih pendekatan, kasih semangat, kasih motivasi. Biar dia lebih paham, lebih semangat lagi. Jangan malah dijauhkan, malah dicarikan bahan pembicaraan.
Biasa kalau ibu-ibu itu masalah, ada yang salah sedikit dia langsung dia bicara. Tuh lihat tuh, jilbabnya kok kayak gitu katanya. Oh iya sih, itu kan minjam katanya. Jadi bahan materi. Dan itu bersambung biasanya, seperti drama-drama itu. Berepisode. Harusnya kan kalau nggak punya jilbab dikasih jilbab, kan begitu kan? Ya enggak? Kan begitu. Dan jangan pernah malas ikut kajian. Tetap konsisten dalam pengajian. Karena pengajian itu minimal dua kita dapat. Yang pertama ilmu yang bisa menerangi kita. Yang kedua teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh ini kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru min asdiqas salihin. Fa innal musyafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyaklah teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena mereka itu jadi syafaat bagi kita nanti pada hari kiamat. Jadi semakin kita banyak hadir pengajian, maka semakin banyak teman kita yang kita kenal, maka semakin banyak pula syafaat yang kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Jadi jangan pernah malas-malas ikut pengajian. Kenapa? Ada orang yang awal-awal semangat ikut pengajian, namun ketika malas, kemudian dia nggak datang, ujung-ujungnya dia nggak tahu kemana, dia kembali lagi, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Kenapa? Setiap kita ajak dia katakan apa? Sibuk akhi katanya. Apaan? Sibuk akhi. Ingat, sebagai manusia, kita pasti akan berhadapan dengan urusan dunia ini. Gak pernah habis dan gak pernah selesai. Makanya kata Nabi menyuruh kita berdoa kepada apa? Kepada Allah untuk apa? Untuk memudahkan urusan kita, bukan menyelesaikan urusan. Kalau selesai itu berarti kita mati sudah. Antum minta mudahkan selesai. Kalau antum minta selesai berarti mati antum. Makanya Nabi nyuruh kita apa? Ya Allah mudahkanlah urusanku. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkanlah, jangan susah. Di ayat yang sering kita baca, inna ma'al usri yusra. Bersamaan susah itu pasti akan mudah. Nah, kalau alasan kita sibuk, kita pasti sibuk. Dan semua yang hadir di sini semua sibuk semua, nggak ada pengangguran. Tapi gimana skala kita, mana yang kita dahulukan? Pekerjaan dunia atau untuk menambah ilmu? Ya tinggal kita jangan pernah mencari waktu luang untuk hadir di pengajian. Luangkanlah waktu untuk hadir di pengajian. Itu seharusnya prinsipnya. Jangan sampai kita diatur oleh waktu. Kita yang harus mengatur waktu itu. Karena kita yang punya waktu. Betul ya? Jangan sampai kita diatur. Wah, sibuk akhi katanya. Iya, kalau sibuk semua, kadang sibuk. Kita semua sibuk semua. Nggak ada yang pengangguran. Jadi jangan pernah malas dalam pengajian. Dan itulah apa? Manhaj salaf. Itulah manhaj salaf. Selalu meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama sahabat yang lainnya itu. Beliau ditugaskan menjaga, ada penjagaan dulu secara bergilir, dan tidak boleh ikut pengajian kedua-duanya. Hanya sahabat Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain bergantian. Ketika jadwal piketnya Umar bin Khattab, maka sahabat yang lainnya ikut pengajian bersama Nabi SAW. Ketika pulang, sahabat tidak menyampaikan lagi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus agar apa? Karena Umar juga tidak mau ketinggalan pengajian itu. Begitu juga ketika shiftnya itu kepada sahabat yang lain, Umar bin Khattab yang hadir pengajian. Selesai, Umar pun menyampaikan lagi kepada sahabat ini. Itu terus, kenapa? Semangatnya dalam mencari ilmu. Itulah manhaj salafus salih. Itulah salaf yang sesungguhnya. Kenapa? Mereka mendahulukan ilmu yang tidak bisa dibeli daripada dunia yang mungkin bisa kita dapatkan di mana saja. Makanya orang-orang aktivis, kenapa mereka teguh? Karena hatinya kokoh, tidak pernah tergoyah dengan apapun itu. Jadi itulah salafi itulah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas akidahnya para salafus salih. Akhlaknya, akidahnya, muamalah dan semuanya itu mereka selalu sesuai dengan para salafus salih. Wallahu taala, ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini atau sore ini. Insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya itu bagaimana cara mengikuti salafus salih, manhajnya dan apa sih kelebihan-kelebihan. Wallahu taala.
Baik, sebelum kita tutupi, mungkin yang perlu ditambahkan, disampaikan atau mungkin dikoreksi. Tafadhol. Ini waktunya agak maju kita nih. Adzannya jam 3 ya. Asar itu jam 3 sekarang. Berarti Masya Allah. Masih ada waktu untuk kita ke TU nanti. Silakan, tafadhol. Satu lagi. Ya. Ada apa? Mana yang lebih awal itu Imam Syafi'i dengan As'ari itu? Masya Allah. Supaya kita itu nggak bingung dan jangan satu dulu mana gitu. Atau beda generasi gitu. Jelas beda generasi. Silakan kita akan sampaikan pada berikutnya insya Allah. Nanti akan ada bahasan khusus masalah Asy'ariyah. Ada Khawarij, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Silakan kita bahas. Jadi jangan terburu-buru. Cukup ya? Baik. Kita akhiri dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.